Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara mengenai rasa takut, khawatir, itu adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang menginginkan sesuatu, yaitu ingin bebas dari rasa takut, juga itu adalah hal yang wajar. Ya, itu adalah hal yang wajar. Rasa takut dan khawatir ini dilahirkan dari pikiran yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. Jadi kondisi ini juga bisa mempengaruhi pikiran-pikiran seseorang yang belum siap. Sehingga muncullah masalah-masalah baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali rasa takut, khawatir ini menambah beban hidup seseorang, yaitu tidak tenang. Karena takut jadi tidak tenang, gelisah, tidak damai hatinya. Sehingga sulit sekali menemukan yang namanya kedamaian karena diliputi oleh rasa takut. Ya, rasa takut ini bermacam-macam. Takut sakit, ya, takut nanti tidak dapat rezeki, takut nanti orang itu tidak sayang, takut nanti anak-anak tidak berbakti, dan rasa takut ini terus menghantui, ya, terus membuat batin Bapak, Ibu, dan Saudara terguncang. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini kita semua tidak menginginkan. Ya, rasa takut ini terus membayang-bayangi kengerian, ya, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal ini bukan tidak hanya kita ingin terbebas dari rasa takut, ya, tetapi bagaimana cara kita bisa terhindar dari rasa takut, ya? Karena rasa takut, khawatir, cemas, ya, kecemasan ini melahirkan banyak konflik juga, ya. Karena was-was, gelisah, ya. Jadi pikirannya ini bernegatif, ya. Pikirannya ini muncul pikiran-pikiran yang buruk. Jangan-jangan dia mau berbuat jahat kepada saya. Jangan-jangan dia mau mencuri di rumah saya. Jadi karena ketakutan ini memunculkan pikiran-pikiran yang negatif lainnya. Ya seperti tadi, kecurigaan, ya sebenarnya orang itu mau bertamu. Ya karena orang itu kebelet mau ke toilet, ya nanti dikiranya mau mencuri. Ya takut barang-barang di rumahnya menjadi hilang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah mengapa ya rasa takut itu juga bisa mengantarkan orang ke rumah sakit jiwa. Ya. Jadi dia konslet, pikirannya ini tidak tenang, ngawur kemana-mana. Akhirnya membutuhkan dokter di rumah sakit kejiwaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya hidup ini seperti gambaran film yang bergerak. Segalanya secara terus-menerus bergerak dan berubah. Ya, tidak ada apapun yang di dunia ini yang permanen atau tetap. Ya,
Mereka yang masih muda dan kuat mempunyai ketakutan akan kematian. Ya, jadi kematian juga ditakuti. Ya, takut meninggal, takut sakit, ya, takut meninggal, takut berpisah dengan apa yang dimilikinya. Nah, sedangkan kehidupan ini seperti film yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti. Ya, seperti film. Kita nonton film, yaitu permainannya di dalam itu tidak pernah berhenti. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya, seperti itulah kehidupan dan tidak pernah berhenti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah ya yang memunculkan beragam masalah. Ya, sulit tidur. Ya, karena ketakutan juga membuat orang menjadi sulit tidur. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sulit tidur dan itu dibiasakan, maka itu menjadi penyakit baru lagi. Ya, penyakit baru lagi. Jadi penyakitnya penyakit sulit tidur. Kalau sulit tidur, tentu itu akan memicu penyakit-penyakit yang belum ada menjadi muncul. Ya, apakah bermasalah dengan livernya karena kurang tidur dan lain sebagainya. Atau besok pagi menjadi mengantuk, itu juga menjadi masalah yang baru. Akibat rasa takut, khawatir, ya, yang tidak terkontrol, ya melahirkan ya akibat-akibat yang tidak baik. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah ya semua mengalami rasa takut, ya, rasa takut, rasa khawatir. Pengharapan tentang segala sesuatu yang menyenangkan tampaknya ya berlalu begitu cepat. Ya, jadi Anda mungkin pernah berpikir bahwa kok baru saja saya terima gaji, kok cepat hilang ya. Aduh, saya khawatir nanti takut tidak kebeli susu, takut tidak kebeli makanan, bahan baku dan lain sebagainya. Jadi takut ya. Sedangkan ini berlalu begitu cepat. Ya, kesenangan. Jadi pas terima gaji senang bahagia. Dan kesenangan itu tidak bisa bertahan lama. Ya, Anda harus bayar listrik, Anda harus bayar pembantu, Anda harus bayar makanan yang harus Anda bayar dan lain sebagainya. Ya, itu. Pelatihan, ya, perasaan tersebut seperti wajar adanya. Ya, keadaan timbul tenggelam dalam hidup semacam itu. Ya, mempermainkan manusia seperti boneka, ya, dimainkan oleh tali. Ya, jadi seperti boneka kalau ya kita tidak punya pendirian. Jadi dipermainkan oleh perubahan, ya, dipermainkan oleh perubahan. Ya, kalau perubahannya menyenangkan dia senang, kalau perubahannya menyedihkan dia ikut menyedihkan. Jadi seperti boneka, disuruh sedih mau, disuruh bahagia mau. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu hal ini perlu kita sikapi dengan bijaksana. Sang Buddha pernah mengatakan, ya, Sang Buddha pernah mengatakan bahwa ya dari keserakahan timbullah kesedihan. Ya, dari keserakahan timbullah ketakutan. Bagi ia yang sepenuhnya terbebas dari keserakahan, tidak ada kesedihan apalagi kekhawatiran. Ya, keserakahan ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Ya, seperti salah satunya adalah kesedihan, ya, karena ketakutan, ya, membuat hatinya resah, khawatir. Ini salah satu penyebabnya adalah keserakahan. Ya, kenapa serakah ini bisa dikatakan membuat orang lain takut atau membuat diri sendiri takut? Ya, karena kita tidak mau kehilangan.
Ya, karena kalau orang serakah itu kecenderungannya adalah melekati apa yang disenangi. Nah, ketika apa yang disenanginya ini berubah, ya, maka muncul kekecewaan batin. Kalau yang disenanginya ini belum berubah, muncul ketakutan. Ya, takut hilang, takut dicuri, takut tidak dapat lagi, dan lain sebagainya. Dan ini seringkali terjadi, ya, disadari atau tanpa disadari. Ya, kalau kita dicengkram oleh keserakahan, nah ini menjadi masalah, membuat hidup Bapak Ibu Saudara jauh dari kedamaian, jauh dari ketentraman. Ya, bahkan keserakahan ini juga bisa membuat orang lain curiga berkepanjangan. Ya, curiga berkepanjangan. Inilah, ya, makanya Sang Buddha mengatakan hal itu, ya, dari keserakahan timbul kesedihan, ketakutan, ya, khawatir. Ya, semua kemelekatan akan berakhir dengan kesedihan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, semua ya yang dilandasi oleh kemelekatan itu semua akan berakhir pada kesedihan. Ya, kenapa? Karena itu ada perubahan, ya. Ada kehilangan. Jadi tidak ada yang eksis, ya. Jadi kalau orang melekat itu tidak akan siap menerima perubahan, ya. Tidak ada air mata ataupun ucapan selamat tinggal yang dapat memutuskan ketidakkekalan hidup. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu menangis, sedih, ya tidak bisa melenyapkan penderitaan. Ya, tidak bisa melenyapkan penderitaan. Ya, begitu. Ketidakkekalan juga tetap akan terus berubah. Ya, walaupun kita memohon-mohon supaya tidak berubah, tetap saja hidup ini dicengkram oleh perubahan. Yang muda siap-siap menjadi tua. Yang tua siap-siap melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka dari itu hidup ini butuh kesiapan. Ya, kalau tidak siap, ya nanti muncul beragam problem-problem kehidupan. Tidak siap kehilangan, ya tidak siap ya menerima perubahan yang tidak menyenangkan, tidak siap yang lainnya. Ya, yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya tua dan muda, ya semuanya mengalami perubahan. Ya, semuanya ya ada rasa khawatir terhadap penolakan dan juga ya segala macam yang dimiliki, khawatir, semua berubah. Saudara, itu semua wajar. Tidak perlu ditakuti. Yang kita takuti apa? Kehilangan kesempatan berbuat baik. Itu boleh. Ya. Tapi ketakutan itu juga harus disadari. Wah, aku takut nggak berbuat baik. Nah, ini juga menderita juga. Ya, tapi ini masih lebih baik daripada ketakutan, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kita semakin menderita. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ya semuanya ini harus ya kita sadari dengan kuat. Ya, kita harus mengerti dengan benar bahwa ajaran Buddha itu menyarankan kita untuk memahami ya hukum ketidakkekalan, yaitu hukum perubahan. Ya, kita dengan memahami kita bisa menerima bahwa memang benar hidup ini tidak ada yang kekal dan tidak patut dilekati. Ya.
Pada siapapun ketakutan timbul, ia timbul pada orang yang bodoh. Ya, jadi orang yang ketakutan ini adalah orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti tidak sekolah. Ya, bodoh di sini tidak mengerti, tidak memahami hukum ketidakkekalan. Dia menganggap hidup ini kekal, abadi, tidak pernah berubah. Dan ini dikatakan orang yang bodoh, ya. Karena hal inilah membuat orang ketakutan. Ketakutan bukan lain daripada tahapan pikiran. Ya, ketakutan ya ini semua karena dari pikiran itu sendiri. Ya, pikiran-pikiran itu sendiri yang membuat hidup semakin tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Cobalah untuk melakukan sesuatu. Ya, cobalah untuk melakukan sesuatu. Begitu. Apa sesuatu ini? Kuasailah pikiran. Ya, kuasailah pikiran, kendalikanlah pikiran. Ya, kekhawatiran mengeringkan darah lebih cepat. Ya, itu ibaratnya. Ya, jadi khawatir ini bisa membuat orang menjadi cepat tua. Ya, menjadi wajahnya tidak cerah gitu. Ya, tidak cerah. Ya, karena apa? Penuh kegelisahan, penuh ketidaktenangan. Ini yang membuat ya seseorang menjadi tidak indah. Ya, karena kekhawatiran itu. Ya, kekhawatiran itu. Pikiran seseorang mempengaruhi keadaan dirinya sendiri ya secara mendasar. Ya, secara mendasar tuh dirinya sendiri ini ya. Nah, pikirannya ini secara mendasar mempengaruhi dirinya sendiri. Ya, pemikiran atau pikiran mempunyai kekuatan yang sama sebagai obat. Ya, pikiran juga bisa meracuni diri sendiri. Pikiran juga bisa menjadi obat bagi diri sendiri. Itu, ya. Jadi pikiran ini juga bisa jadi racun. Ya, pikiran ini juga bisa jadi racun. Pikiran ini juga bisa jadi obat. Ya, seperti tadi, pikiran yang dikuasai ketakutan itu juga menjadi racun. Pikiran yang penuh kendali, penuh dengan meta, penuh dengan kebijaksanaan, inilah pikiran seperti obat. Ya, seperti obat. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa bahwa mengendalikan pikiran itu sangat penting. Ya, janganlah Anda mencari sesuatu ketika Anda sudah mengalami stres. Ya, kalau Anda sudah stres baru mencari mengendalikan pikiran, nah ini menjadi berat. Bukan tidak bisa, tetapi berat. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, ketika pikiran ya sedang dalam keadaan tidak baik, ia dapat membunuh, ia dapat melukai, ia dapat mencuri, ia dapat berzina, ia dapat berdusta. Ia bisa juga bermabuk-mabukan. Itu kalau pikiran lagi tidak baik. Ya, pikiran buruk. Kalau pikirannya dikuasai oleh keserakahan, bisa saja dia mencuri, bisa saja dia membunuh, bisa saja dia berzina, bisa saja dia menipu, berucap tidak benar, bisa saja dia bermabuk-mabukan. Kalau pikiran-pikiran ini dikuasai oleh keserakahan dan tidak lagi memahami hukum ketidakkekalan. Ya, dia menganggap ini eksis, ini tidak pernah berubah. Ya, nanti itu tambah menderita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana caranya kita untuk mengendalikan rasa takut, ya, kecemasan? Ya, salah satunya adalah dengan melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau Anda keburu stres dulu,
Ya, ada masalah besar dulu baru cari meditasi, ya nanti Anda semakin tertekan. Karena ketika Anda mau bermeditasi, Anda punya keinginan ekspektasi yang tinggi. Ya, yaitu aku ingin bermeditasi supaya aku tenang, seimbang, gitu ya. Nah, ketika keinginan ini tidak tercapai dalam latihan bermeditasi, semakin menderita. Ya, karena Anda meditasi dalam kondisi takut, cemas, dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan menunggu itu terjadi. Kalau sudah terjadi, Bante, masih baik juga. Masih cari ya latihan mengendalikan pikirannya dengan bermeditasi. Ya, tapi ada juga yang ada masalah, yang punya rasa takut, ya pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon besar, ya dia minta perlindungan supaya terhindar dari rasa takut. Faktanya, masalahnya belum juga selesai. Pikiran masih diliputi oleh rasa takut. Atau Anda hanya pergi sekedar ya ke wihara, pulang lagi, sekedar pergi ke wihara, pulang lagi, itu pun belum bisa menyelesaikan masalah ketakutan yang ada di dalam batin Anda masing-masing. Oleh karena itu, latihan meditasi ini sangat penting. Ya, sangat penting. Apalagi sekarang banyak ya program meditasi online. Anda bisa dilihat di YouTube mana meditasi yang sesuai yang Anda cocok, Anda coba jalani. Ya, kalau dulu belum ada ya sesering ini ya. Kalau Anda perhatikan di YouTube banyak sekali program tersebut. Ya, maka dari itu Anda harus banyak berlatih mengendalikan pikiran dengan bermeditasi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah meditasi itu susah? Susah kalau belum terbiasa. Bisa karena sudah terbiasa. Ya, kalau orang itu lulus sekolah dengan nilai yang baik karena dia terbiasa belajar. Ya, sehingga pas ujian tiba, dia tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas. Kenapa? Karena semua sudah dipelajari. Begitu juga kalau seseorang suka mengendalikan pikirannya ya, di dalam bermeditasi, maka ketika dihadapkan oleh kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, maka dia siap menerimanya, siap menghadapinya. Dia tidak lari dari kenyataan. Nah, jadi kondisi buruk ini atau kondisi yang menyenangkan ini ibaratnya seperti ujian. Ya, ujian. Kalau kita menghadapi ujian dengan tenang, nah berarti kita sudah siap. Ya, coba Anda bayangkan, ada seorang anak mau ujian tapi dia belum belajar, pasti punya rasa takut, ya, punya rasa takut. Oleh karena itu, ya jalanilah ya hal-hal yang baik, ya menurut Dhamma, ya salah satunya bermeditasi, juga didukung oleh sila atau moralitas. Ya, Pancasila Buddhis. Ya, didukung dengan Pancasila. Melatih diri untuk tidak membunuh, melatih diri untuk tidak mencuri. Ya, melatih diri untuk tidak berzina, melatih diri ya untuk selalu berbicara baik. Ya, tidak menipu dan lain sebagainya. Juga tidak bermabuk-mabukan. Ya, didukung dengan sila yang baik, dengan praktek meditasi yang baik, maka bisa muncul ketenangan, kedamaian, kebijaksanaan. Dan ini semua mempersiapkan ya agar ya kita bisa menghadapi fenomena-fenomena kehidupan ini yang semuanya ini dicengkram oleh ketidakkekalan. Ya, ketidakkekalan, semua dicengkram oleh ketidakkekalan. Oleh karena itu, kita harus menghadapi kehidupan ini dengan bijaksana,
dengan penuh kedamaian, dengan pemahaman-pemahaman Dhamma, salah satunya adalah menerima ya ketidakkekalan ini sebagai kewajaran. Oleh karena itu, Anda akan jauh dari rasa takut. Hidup harmoni dan hidup bahagia dengan pikiran Anda sendiri. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.